Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Silahkan anak-anak persiapkan buku temanya halaman 129 ya. Sekarang dibuka bukunya halaman 129. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Keluarga Ana gemar berolahraga. Hari ini keluarga Ana akan berolahraga di lapangan. Sejak pagi keluarga Ana sudah bersiap-siap. Mereka memakai baju dan sepatu khusus untuk berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat dan bugar. Ana berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesehatan. Orang tua Ana selalu mengajarkan untuk hidup sehat. Ana juga berterima kasih kepada orang tuanya. Ana sangat menyayangi orang tuanya. Ana berusaha menjadi anak baik. Ia selalu patuh kepada orang tua. Mentaati nasihat orang tua merupakan bentuk ungkapan terima kasih. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Kasih Ibu ciptaan SM Muchtar. Nah, anak-anak tahu tidak? Lagu Kasih Ibu merupakan ungkapan kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu terus sepanjang waktu. Ibu memberikan semua untuk anaknya. Ibu juga mengorbankan banyak hal untuk anaknya. Namun ibu tidak berharap balasan dari anaknya. Walaupun tidak mengharapkan balasan, kita harus tetap berterima kasih kepada ibu. Kita harus menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Ayo berkreasi. Rasti dan Kak Anton sedang bermain di kebun. Di kebun ada banyak tanaman, antara lain pohon pisang, jagung, kacang, dan sawo. Rasti dan Kak Anton ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya. Rasti ingin membuat kalung dari biji-bijian untuk ibu. Selain biji-bijian, Rasti menggunakan bunga dan daun-daunan. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat kalung dari biji-bijian. Ada biji-bijian kering, bunga, daun-daunan dan juga tali senar elastik. Nah, cara membuatnya juga mudah loh. Siapkan alat dan bahannya. Kemudian lubangi biji-bijian yang akan digunakan. Kemudian meroncelah biji-bijian atau daun-daunan atau bisa juga dengan bunga-bunga berselang-seling. Setelah cukup panjang, ikatlah kedua ujung tali menjadi satu atau meronce dari bahan yang terbuat dari alat. Ahmad melaksanakan tugas piket. Hari ini Ahmad pergi ke sekolah agak pagi. Ia akan melaksanakan tugas piket. Piket merupakan tugas untuk membersihkan kelas. Tugas piket dilaksanakan secara berkelompok. Sampai di sekolah, banyak teman yang belum datang. Ahmad membagi tugas membersihkan kelas. Ia dan Rasti bertugas menyapu kelas. Wayan membersihkan papan tulis. Ana merapikan meja guru. Titus menyirami tanaman di depan kelas. Mereka bekerja sama dalam melaksanakan tugas piket. Sebelum bel berbunyi, kelas sudah bersih dan rapi. Piket mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang perhatikan halaman 134. Di situ ada gambar yang menunjukkan tentang kegiatan membersihkan rumah. Nah, silakan diberi tanda centang atau checklist jika merupakan kegiatan membersihkan rumah ya. Yang pertama, apakah ini terlihat membersihkan rumah? Tidak. Apakah ini terlihat sedang membersihkan rumah? Tidak.
apakah ini terlihat seperti sedang membersihkan rumah? Ya, karena merapikan tempat tidur. Nah, apakah ini sedang membersihkan rumah? Tidak. Apakah ini termasuk sedang membersihkan rumah? Tidak. Apakah ini termasuk membersihkan rumah? Ya, sedang membersihkan kamar mandi. Nah, selanjutnya, apakah ini terlihat sedang membersihkan rumah? Iya, karena sedang menyapu lantai yang kotor. Kita lanjutkan, apakah ini menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Tidak. Apakah ini termasuk kegiatan yang sedang membersihkan rumah? Ya, kita beri tanda centang. Apakah ini termasuk kegiatan yang menunjukkan sedang membersihkan rumah? Tidak. Nah, anak-anak, Ustazah lanjutkan pada halaman 139. Kita akan mengamati dan membaca teks bergambar. Hari ini Wayan dan Ibu ke pasar. Banyak penjual dan pembeli di pasar. Ibu ingin membeli sayur-sayuran, buah-buahan, dan telur. Wayan membantu memilihkan sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Buah-buahan segar mengandung banyak vitamin. Setelah selesai berbelanja, Wayan dan Ibu pulang ke rumah. Ibu berterima kasih kepada Wayan karena sudah membantu berbelanja. Ibu memuji Wayan sebagai anak yang baik. Wayan sangat senang menerima pujian dari ibu. Nah, itu tadi adalah contoh teks bacaan yang bergambar. Nah, sekarang ayo berlatih membandingkan berat benda di sekitar. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Kalian perhatikan timbangan yang berada di sebelah kanan. Ada bawang dan juga buah jeruk. Nah, lebih berat yang mana ya, bawang atau buah jeruk? Anak-anak perhatikan mana yang lebih menjorok ke bawah, berarti itu yang paling berat atau yang lebih berat. Antara bawang dan jeruk, yang lebih berat adalah jeruk. Nah, sekarang ada 5 tomat dan juga 2 semangka. Kalian perhatikan, lebih berat yang mana ya? Ya, lebih berat yang 2 semangka. Nah, sekarang ada gambar 2 cabai dan 1 kentang. Anak-anak perhatikan timbangannya. Lebih berat yang mana ya? Ya, lebih berat yang 1 kentang. Nah, Ustazah lanjutkan. Ada 3 wortel dan juga 12 kentang. Kira-kira berat yang mana ya? Berat yang gambar 3 wortel. Berarti kita beri centang di sini. Sekarang mari kita membaca teks Titus membersihkan rumah. Titus adalah anak yang rajin. Setiap sore ia membantu membersihkan rumah. Ia bertugas menyapu lantai rumah. Kemudian Titus membersihkan jendela. Ibu sangat bangga kepada Titus. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Titus karena membantu membersihkan rumah. Titus sangat senang dapat meringankan pekerjaan ibu. Alas kaki yang dipakai Wayan. Wayan sangat senang membantu ibu. Ibu sedang memasak di dapur. Ternyata garam yang digunakan untuk memasak sudah habis. Ibu meminta tolong kepada Wayan untuk membeli garam di warung. Sebelum pergi, Wayan memakai sandal. Sandal berfungsi menjaga kebersihan kaki dan melindungi dari benda berbahaya. Pada aktivitas sehari-hari, alas kaki yang digunakan berbeda-beda loh. Ketika ke sekolah, Wayan memakai sepatu. Ketika bermain sepak bola, Wayan memakai sepatu khusus untuk sepak bola.
Kaki yang sehat adalah salah satu nikmat Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan kaki. Nah, sekarang kita berlatih. Ada berbagai macam alas kaki yang harus kita sesuaikan dengan waktunya atau tempatnya. Nah, ketika kita pergi ke swalayan, kita harus memakai sandal. Silakan diberi garis sini sampai sini. Kemudian ketika kita sedang berkebun, kita memakai sepatu boots. Nah, ketika kita sedang sekolah, kita harus memakai sepatu sekolah, yaitu yang ini. Nah, kalau sedang bermain sepak bola, kita juga memakai sepatu khusus sepak bola, yang ini. Nah, ketika berada di kantor, ayah memakai sepatu untuk bekerja, yaitu yang ini. Silahkan anak-anak beri garis ya. Tugas anak-anak hari ini yaitu membaca halaman 127 sampai 128 dan jawab pertanyaan dari Ustazah di lembar portofolio bergaris dari sekolah ya. Silahkan tulis soal dan jawabannya di lembar portofolio bergaris ya. Nah, anak-anak, berikut rangkuman pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 1-3 hari ini. Yang pertama, kita dapat mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur. Kemudian, kita dapat mengamati teks bergambar. Nah, setiap gambar itu mempunyai arti tertentu. Mengerjakan pekerjaan rumah merupakan salah satu cara untuk membantu orang tua. Lagu Kasih Ibu diciptakan oleh S.M. Mohtar. Nah, lagu Kasih Ibu menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Yang kelima, ada membuat gelang dengan cara meronce dari bahan-bahan alam. Yang keenam, menggunakan alas kaki berdasarkan fungsinya dan berdasarkan waktu dan tempat. Membandingkan berat benda menggunakan timbangan yang terbuat dari gantungan baju. Nah, ketika timbangan berada di bawah, berarti tandanya benda tersebut lebih berat. Sekian dulu pembelajaran tema hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan kepada Ustazah ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.